Halo semuanya, balik lagi ke podcast Tahu Isi. Yang belum tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diisi. Yes, jadi mungkin ini kita lanjut dari episode-episode kita yang sebelumnya ya kok. Benar, kita bahas apa ya? Kita bahas topik insecurity. Oh iya benar, insecurity. Sebelumnya sebelum itu kita perlu perkenalan dulu nih. Oh iya, karena ada tamu baru. Tamu baru yang berbeda. Tamu lah ya, teman lah ya. Teman itu udah kenal. Boleh memperkenalkan diri dulu di sini adalah Surya dan Feni. Welcome. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin. Nama panggilan, sibuk ngapain Surya? Saya Surya, saya hamba Tuhan di GKI sebagai pembina. Ya, di bidang pembinaan seperti inilah. Oh iya, cara podcast seperti ini. Boleh deketin dikit ke mic-nya? Salah satu salah satu produknya bidang pembinaan ya podcast ini. Ini dia pembina kita di Tahu Isi .podcast. Oke, thank you Surya. Selanjutnya. Ya kalau yang udah nonton episode sebelumnya kayaknya udah udah tahu at least ya. Nama gue Feni, gue itu konselor di sekolah. Ya, jadi tiap hari kerjanya dengerin curhat anak-anak curhat tentang kehidupan. Ya, hari ini security. Ceritanya security. Nah, episode sebelumnya itu kita bahas tentang insecurity, tapi mungkin hari ini kita mau gali benar-benar dalam dari sisi psikologi, teologi gitu. Nah, waktu episode sebelumnya juga kita belum bahas nih kayak emang insecurity itu buruk ya gitu. Karena mungkin dari kita masing-masing mungkin ada pandangan tertentu ya gitu. Apakah ini baik, apakah ini buruk gitu. Nah, hari ini kita akan mulai dengan menurut gua insecurity itu baik gitu. Jadi itu bagi gue itu hal baik gitu. Gue ngeliat itu sebagai satu hal yang baik gitu. Menurut gue mungkin kayak di batasan tertentu kali, to a certain extent. Mungkin kayak insecure tuh kayak konotasinya tuh kayak negatif kali. Benar. Orang-orang tuh selalu kayak bilang kayak lu nggak usah insecure, lu jangan insecure. Kayak nggak boleh gitu ya. Nggak boleh insecure. Menurut gue To a certain extent mungkin ada baiknya. Menurut gue juga kayaknya to a certain extent itu ada baiknya sih. Sampai level tertentu itu ada bagusnya. Gitu. Nah, kita mau tanya nih. Narsum. Narsumbu. Baik apa buruk? Coba dari langsung Surya dulu. Kalau dari saya sih, saya startingnya bukan ke baik atau buruk dulu ya. Saya pengen ajak kita lihat bahwa feeling of insecurity itu, itu salah satu dampak dari kejatuhan manusia dalam dosa. Oke. Nah, kita berangkat dari sana dulu tuh. Perasaan nggak aman itu tuh dampak dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ya. Efek dari dosa. Iya. Jadi sebenarnya efek dari dosa itu kan ada banyak macam ya. Oke. Jadi yang saya maksudkan feeling of insecure itu sebagai dampak dari dosa, maksud saya begini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau manusia tidak kembali membangun relasi yang dekat dengan Allah, bergantung kepada Allah, maka dia akan terus terbelenggu oleh feeling of insecure. Begitu. Dan itu ada dampak-dampak selanjutnya dalam kehidupannya dari masalah feeling of insecure itu, begitu. Iya. Soalnya ya balik ke argumentasi di awal ya, maksudnya berarti kan itu asal usulnya gitu. Asal usulnya berasal dari something bad gitu. Something yang buruk gitu. Tapi yang tadi gua pengen sampaikan adalah Surya itu lebih ke tapi ini fungsinya baik gitu. Karena fungsinya membuat kita tuh berprogres gitu. Kayak misalnya episode sebelumnya ya, kita udah bahas soal apa tadi misalnya kayak kita insecure, nggak punya skill tertentu. Nggak punya skill gitu. Akhirnya membuat kita bangun skill. Iya, benar-benar. Gitu. Iya. Kita explore gitu. Iya. Nah, itu kan feeling of insecurity yang mendorong gitu loh. Iya, mendorong, memotivasi fungsinya. Ya, tapi kalau gue lihat ya dari apa yang Surya sharing tadi tuh lebih kayak setelah manusia jatuh dalam dosa, kondisinya udah beda gitu. Jadi sebelumnya itu tadi kan Surya bilang ya kita possible to sin gitu ya. Jadi waktu udah jatuh dalam dosa, udah possible to not sin. Jadi itu ada satu
apa sih namanya kondisi-kondisi manusia yang dicetuskan sama Agustinus gitu ya, Bapak Itu Gereja. setelah gitu. manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya, Tidak itu. bisa tidak berdosa. Berarti akan Ya pasti berdosa. Ya, pasti berdosa. Iya. Jadi Pasti kalau melakukan dosa. dari situ berarti feeling of insecure yang tadinya bisa untuk good thing, sekarang jadi lebih cenderung untuk bad thing gitu. Jadi bikin kita khawatir, jadi kita memang upgrade skill kita, tapi kita untuk nggak ngalahin orang lain misalnya, untuk jatuhin orang lain. Jadi udah ke situ gitu. Jadi tanpa kita balik ke Tuhan, tanpa kita ada yang menyelamatkan kita, jadi kita masih ada di kondisi itu. Jadi kalau udah diselamatkan, kondisinya jadi apa? Maksudnya gue lupa. Setelah kita ada dalam Kristus, kita itu status kita berubah. Kita jadi anak Allah, tapi dalam hal Bisa tidak berdosa kalau nggak salah. Iya, bisa tidak. Iya, bisa tidak berbuat dosa. Jadi, oke. Saya jelasin yang tadi ya, 4 tahapan itu ya. Ini Aduh, jadi pandangannya panjang. Agustinus. Oh, kita berarti terlihat sangat-sangat bingung. Itu pandangannya Kelihatan kamera Agustinus. lagi. Oke, jadi sebelum pada waktu Tuhan menciptakan manusia, ini pandangan Agustinus sekali lagi ya. Manusia statusnya itu tidak berdosa. Tapi punya possibility, punya kemungkinan tuh bisa jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, keadaan manusia itu jadinya tidak bisa tidak berbuat dosa. Pasti akan berbuat dosa. Iya. Yes. Iya. Ya, pasti akan jatuh dalam dosa dan maksudnya terpengaruh oleh dosa. Nah, setelah manusia ada dalam Kristus, diselamatkan, ada dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka manusia bisa tidak berbuat dosa. Iya. Oke? Ada possibility untuk gak melakukan dosa. Iya. Yes, we can say no to sin. Ya, ya. Oke? Nah, setelah Tuhan Yesus datang, ya ini artinya kita ya. Ya, kita tidak bisa berbuat dosa karena kita ada di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Oke. Itu keadaan manusia. Itu Iya. yang lengkap 4 tahapan. Wih, itu. lengkap banget. Itu chapternya kan? Itu chapternya. Empat Iya. tahapan, empat Iya. tahapan. Nah, Empat, selagi iya. hidup di bumi, di dunia, berarti kita ada di yang 2 tadi ya loh, kan antara Yes. jatuh dalam dosa sama kita sebelum ketemu Tuhan datang dong. Berarti kan antara tidak bisa Pasti tidak berdosa. Pasti berdosa sama atau bisa tidak tidak berdosa. berdosa. Iya, jadi kayak Kita lagi di stage itu dong. Yes, jadi insecurity itu kalau menurut acuannya ke situ, sebelum kita terima Kristus ya, insecure-nya cenderung membawa kita jadi buruk gitu ya, Iya. Nah, kalau dalam Kristus itu ya berdasarkan anugerah Tuhan kita bisa pakai insecure itu untuk good thing begitu. Oh, Jadi di oke, dalam oke. melalui Yesus itu kita sebenarnya by progress ya. Yes. By progress kita sedang dikembalikan kepada gambar Allah yang sesungguhnya, Benar, yaitu benar. dengan menjadi seperti Kristus. Nah, kita perlu sama-sama tahu juga bahwa kata positif dari insecurity itu adalah feeling of secure. Iya. Ya, Ya lawannya. Ya. Yes. Merasa aman gitu. Merasa aman, which is yang kita dapat sepenuhnya itu kalau kita ada di dalam Tuhan. Oke. Oke. That's why saya bilang feeling of insecure itu adalah salah satu dampak dari dosa. Iya. Yang bisa yang bisa Bahwa itu berfungsi. kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat atau menjadi kebaikan buat kita. Tidak menutup kemungkinan. Ya nggak menutup kemungkinan. Betul. Karena begini bro, dari Allah yang baik itu nggak mungkin keluar sesuatu yang tidak baik. Ya. Dan kalau kita ada di dalam Allah, kita ada di dalam Kristus, ketidakbaikan kita itu bisa diubah Allah untuk mendatangkan suatu kebaikan buat hidup kita. Yes, Iya. yes, Itu yes. ada banyak contoh bro kita bisa dapatkan di dalam Alkitab. Apa yang dialami oleh Yusuf contohnya. Berapa berat hidupnya dia. Kita mungkin nggak pernah ya ketemu saudara kandung yang berusaha menjual kita ya. Apa berusaha membunuh kita kali ya. Iya, Nah iya. itu dialami oleh Yusuf gitu. Bagaimana dia hidupnya baru ketemu bos yang baik ya. Iya. Ternyata itu bukan Jadi fitnah lagi. ending jadi fitnah Istrinya lagi godain gitu. dia. Iya, sampai dia ada di top level of leader,
dia bisa mengatasi dia bisa mengatasi semua masalah ya, masa konflik lalu waktu itu ada Asistennya. kelaparan ya, kelaparan yang melanda iya, iya. Mesir, dia bisa mengatasi itu. Lalu muncullah saudara-saudaranya di hadapannya. Coba, kalau dia benar-benar pribadi yang dikuasai oleh Insecure. feeling of insecure, wah habis. Dia penuh dendam gitu ya. Iya. dia akan balas dendam ke saudara-saudaranya. Iya. Dan menarik sekali kalimatnya, itu bisa jadi kekuatan buat kita semua. Saya kira kalau kita yang sedang mengalami peristiwa yang sama mungkin ya. Feeling of insecure. Iya, kalau dipikir-pikir Yusuf itu orang yang paling insecure ya. Maksudnya dari kecil dia disayang sama papanya, tapi habis itu Iya. dijual. Jadi Berarti kasihan shiftingnya saudaranya Yusuf dong. ada juga, tapi Gak dia insecure. Yang disayang Yusuf. justru karena saudaranya nggak insecure dan mereka melakukan itu ke Yusuf. Ah, Tapi benar. iya, Tuhan itu memang kayak unpredictable, tapi dia itu Tapi kamu kreatif banget. perlu lihat bagaimana Yusuf menyimpulkannya ini. Iya. Ini yang menarik ya, dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, Oh. yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Oh iya, berarti benar. Berarti saudara-saudaranya harus insecure. Makanya ngejual Yusuf. Terus Yusuf jadi kehidupannya susah begitu. Tapi kalau Terus langsung jadi berkat. disimpulin langsung kayak gitu bahaya juga, Betul, bro. itu ekstrim ya, itu ekstrim. Tapi maksudnya karena kita udah tahu ceritanya, terus Iya. kita juga percaya tadi Iya. bahwa Iya. Tuhan itu bisa melakukan Benar, mendatangkan benar. kebaikan gitu. Iya. Benar. Bahkan dari hal yang buruk. Keburukan. Betul, Benar, betul, benar. betul. Iya, Itu iya, Tuhan doang yang bisa, betul. Iya, cuma Iya. Tuhan doang. Betul, And he is so makanya. creative lah gitu. Makanya berarti pertanyaan gue tadi mungkin nggak lengkap karena apakah itu baik buruk berarti nggak lengkap. Harusnya. Pertanyaan insecurity itu baik atau buruk tuh nggak lengkap. Karena kan tergantung nih. Tergantung. Iya, mendatangkannya gimana, kita perlu tahu juga proses Iya. dulu tuh halnya. Gue baru tahu sih Iya, kalau gue juga baru tahu. That's like a new perspective sih. Sama yang kayak tahapan-tahapan tadi gitu, itu juga gue juga baru tahu. Tapi kayak berarti gue bisa ngomong kayak gini nggak? Kayak tadi kan ada kayak stage di mana yang kita pasti berbuat dosa. Sama kalau misalnya kita udah kayak apa ya istilahnya, kalau Bisa misalnya nggak kayak berdosa. bisa ada kemungkinan kita say no to dosa kalau misalnya kita kayak udah hidup dalam keselamatan. udah hidup dalam keselamatan dalam Kristus and bangun relasi sama God gitu. Berarti kayak when we feel insecure itu tuh terjadi karena kita punya stage yang kita pasti akan berdosa. Nah, maksud saya begini. Tentu itu tidak semudah seperti yang kita sebutkan Ngomongin ya. Iya, kalau di dalam Yesus seolah-olah we The jump all the perfect. process gitu. Iya, Kita iya, lompat itu, semua. itu. No. Betul. Enggak, Nah, enggak. gimana tuh, gimana? Itu Kita nggak Gimana? skip the process. Bener. kita nggak skip the process. Gimana, Betul. gimana? Ada proses yang perlu kita lewatin kan. Betul. Bahkan mungkin itu proses yang mungkin kayaknya susah. Kita tuh progresif. sakit, gitu. Progresif. benar. Iya. That's why kita ngalamin namanya progressive sanctification. Iya. Apa tuh bahasa mudahnya? itu bahasa buminya apa tuh? Itu pengudusan lah. Pengudusan Sebetulnya. yang- Nyari pengudusan. Yang terus menerus. Nah, tapi kata progresif itu penting, bro. Naik. Jadi making jangan progress. jangan orang berpikir, ada sebagian orang Kristen berpikir bahwa percaya Yesus tuh langsung Hidupnya enough. mudah. Gitu. Enough, semua masalah dia selesai. Iya, 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 iya. Nggak Ya ada. jadi dia no need to do anything gitu. Nah, Nah, itu enggak gitu, Iya, bro. iya. Jadi dia perlu memproses feeling of insecure dalam dirinya. Iya, Bener-bener. right. Iya. itu mesti, makanya iya. yang insecurity terus ya we do something about it kan. Iya. Kita ngelakuin sesuatu. Tadi Iya. kita udah pernah ikutin ya sesi 1, sesi 2. Nah, itu kita kan diajak untuk mengenal sebetulnya. Apa yang terjadi dengan hidup saya. Ya. Ya, kita trying to identify ya, coba Ya, ya, ya. menulisnya mungkin ya. Benar, saya benar. mungkin saya ngalamin ini mungkin. Iya. Ya, latar belakang saya. Saya ngadepin apa, oke. That's all. Itu past. Itu masa lalu. Itu masa lalu. Kamu yang sekarang adalah kamu yang ada di dalam Yesus. Dalam keselamatan tadi. Iya, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu maksudnya ada di dalam Yesus ya, kamu perlu dengar Injil.
Kamu perlu dapatkan jaminan keselamatan di dalam Yesus. Dengar kabar baik itu ya. Ya. Nah, itu awal dari semua proses. Jadi kamu ngalamin apa yang namanya lahir baru, kemudian kamu ngalamin apa yang namanya pertobatan, dan kemudian hidupmu berubah dari feeling of insecure tentunya kemudian merasakan secure di dalam dekapan Tuhan. Oke. Berarti memang kita percaya, kita meyakini bahwa setelah mendengar berita Injil atau kabar keselamatan, itulah proses perpindahan kita dari pasti berdosa ke Menjadi mungkin tidak berdosa. Iya, saya bisa tidak berdosa. Iya. karena ada di dalam Turning Yesus. point-nya dengar Injil. Iya, Kabar tapi keselamatan. saya ingin kasih beberapa step yang mungkin lebih clear tentang bagaimana saya harus melangkah dari insecurity menuju kepada feeling of secure in God. Jadi pertama, ketika kamu sudah percaya Yesus, kamu akan dikasih kuasa untuk menjalani kehidupan ini. Dimulai dengan dalam pikiran kita perlu tahu bahwa kita diterima Allah. Kita diterima Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, ada janji-janji Tuhan ya dalam firman Tuhan ya. Status kita itu kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 12, kita itu disebut sebagai anak Allah. Jadi Tuhan mengasihi kamu dan saya, Tuhan menerima, Tuhan accept kamu dan saya, dan Dia beri kita kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kamu bukan pecundang lagi sekarang, bro. Kamu bukan pecundang lagi, sis. Ya, kamu nggak perlu hidup terus dibayang-bayangin oleh masa lalu kamu. Kamu sekarang adalah anak Allah. Itu janji Tuhan. Lalu juga Tuhan berikan Roh Kudus-Nya sebagai sebuah akses buat kita itu bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Jadi hal apapun sekarang yang mengganjal dalam kehidupanmu, kita bisa share sama Roh Kudus. Kamu bisa langsung share kepada Tuhan. Gitu apa yang kamu alami. Dan apa yang sudah kita lalui di masa lalu, kesalahan kita, dosa kita, semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita itu sudah ditebus, kita sudah diampuni dosa-dosa kita semua. Kita brand new life sekarang. Ada di dalam Yesus. Oke, itu membuat kita itu diterima di hadapan Tuhan karena kita ada di dalam Yesus, dan hidup kita menjadi cukup penuh, tidak ada yang kurang. Gak perlu lagi kita banding-bandingin sama orang lain. I'm enough in God. Saya cukup. Saya rasa aman di dalam Tuhan. Nah, itu dimulai dari the first step ya. I'm accept in God. Saya diterima Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, tahapan kedua itu saya merasa secure di dalam Tuhan karena ya janji Tuhan kepada kita, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi penghukuman buat kita semua. Ya, jadi nggak ada motif-motif yang perlu kita terlalu berlebihan kali ya kalau kita membuat sesuatu yang baik itu for the sake of me. Oke. Sekarang what I'm do ya, apa yang pun saya lakukan, saya ngobrol di podcast, Fanny counsel someone gitu ya. Ya, kita lakukan semua for the sake of Christ. Oke. Demi untuk Tuhan. Kamu mungkin dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, kamu lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi dengan brand new life ini, perspektif kita juga jadi berubah gitu loh. Ya. Jadi mungkin boleh dibilang kayak gini ya, feeling of insecure itu bisa semakin baik, dalam arti misalnya berfungsi semakin baik ketika kita juga semakin matang dalam spiritual ya. Ya, itu kayak berjalan paralel gitu. Yeah. Jadi nggak mungkin seseorang bilang I'm spiritually mature tapi dia masih insecure-nya tuh lead dia itu ke something yang kayak makin detrimental, makin merugikan diri dia gitu. Jadi lebih
setelah dia bertumbuh ya, itu kan nggak sulap ya loh saya. Itu progres yang panjang banget gitu. Bisa 5 tahun, 10 tahun. Ada orang yang sampai udah umur 30, 40 bahkan masih merasa insecure karena itu progresnya panjang banget gitu. Misalnya insecure-nya tuh masih membawa dia untuk kayak nggak berfungsi dengan maksimal untuk Tuhan gitu. Kalau tadi balik ke DC kan kayak lebih insecure tuh bagus, bisa kayak bikin kita bertumbuh. I'm agree but disagree juga. Karena bertumbuh ini ke arah mana nih? Apakah dia bertumbuh untuk lebih baik karena untuk Tuhan kayak yang tadi Lause Surya bilang, untuk the glory of God, atau dia bertumbuh untuk the glory of self gitu, untuk supaya bisa nunjukin ke orang lain apa enggak gitu. Nah, itu sih itu. Bisa satu contoh coba Natalie? Contoh apa? Contoh pribadi yang mungkin lu pernah ngalamin insecurity tapi itu insecurity. Oh mungkin ini kali ya. Kayak pelayanan tuh kadang tuh ada insecure-nya juga. Nah dulu tuh kayak gue tuh pelayanan musik ya. Kayak dulu pelayanan tuh semuanya. Natalie semua pelayanan diambil guys. Saking jagonya. Terus? Ya gue kan pelayanan musik ya. Dulu tuh kayak skill piano gue tuh bener-bener kayak jelek banget. Yang sampai kayak gue tuh tahu orang tuh ngomongin gue kayak karena lu cupu gitu. Karena gue cupu gitu. Dan gue tuh ngerasa insecure banget. Jadi gue gak berani pelayanan. Gitu. Terus kayak, nah tapi karena yang gue alami itu karena gue diremehkan, mungkin kayak jadinya motivasi gue untuk kayak akhirnya upgrade my skill, part of it tuh lebih didukung, maksudnya lebih karena motivationnya itu supaya gue nggak dibully lagi gitu loh. Jadi lebih self proofing. Ya, gitu jadi lebih kayak bangun shield buat diri gue sendiri gitu. Nah berarti itu berarti itu wrong motive. Boleh dibilang wrong motive. As a Christian itu mungkin belum motivasi yang salah tuh. Belum apa ya? Maksudnya masih berkembang gitu, masih developing. Iya, gitu. maksud gue mengakui kayak apa yang tadi Lause Surya sampaikan yang tahap 1, tahap 2 itu gue juga udah kayak, maksudnya kayak aku juga sering denger gitu, dan kayak for me to nyampe tahap 1 aja itu kayak 1 tuh yang accepted. Iya, yang accepted by God. Itu tuh susahnya setengah mampu sampai sekarang juga kayak masih struggling gitu. Kayak gue setuju, tapi kayak di sisi lain juga kayak ya easier said than done sih. Kayak pasti susah banget lah gitu. Tapi jadi ini sebuah awareness sebetulnya. Sebuah awareness yang kita perlu sadari bahwa ketika saya sudah lahir baru, sekarang inilah status saya di hadapan Tuhan. This is my identity. Yang inilah identitas Tuhan. Diri saya di hadapan Tuhan. Iya, yang diterima Tuhan, yang merasa aman bersama Tuhan, itu kan. Tapi sambil terus bertumbuh kan? Benar. Dan itu progresif. Jadi progresif itu kan. Jadi maksudnya mungkin awal-awal Natalie motivasinya karena biar gue nggak dibully gitu. Tapi mungkin sekarang kayak gue mau bermain musik dengan baik waktu pelayanan. Mungkin motivasinya bergeser kan? Motifnya sekarang berubah. Jadi kamu coworkernya Tuhan di dalam ibadah. Betul. Oke. Betul. Tapi kan dia bertumbuh dengan motivasi yang bertumbuh yang akhirnya, gue mau pelayanannya bagus gitu main pianonya. Itu kan, ya ada sisi dari insecurity kan? Iya kan? Itu kan fungsi baiknya itu maksudnya itu di situ levelnya. Iya. Secara psikologi itu kan kayak anxiety juga ya. Anxiety itu is a basic things, kayak kita semua harus ada. Bahkan itu harus ada. Bayangin bayi lahir nggak khawatir gitu, nggak ada takut gitu. Bener. Jadi kayak lapar ya udah lapar, jadi dia tunggu mati kelaparan, itu kan aneh. Jadi kayak itu yang membuat kita mencari sesuatu yang bikin kita nggak nyaman kan, maksudnya mencari kenyamanan gitu. Jadi itu memang komposisinya manusia gitu ya. Malahan kalau manusia yang nggak pernah insecure, pusing juga. Kalau dia kayak nggak berkembang, nggak bertumbuh gitu kan. Ini betul. Nah mungkin karena kita terbatas waktu juga ya, Bapak Ibu teman-teman rekan-rekan Mak Tante semua. Mungkin how to handle cara ngadepinnya gimana gitu. Kalau misalnya Natalie mungkin dulu tuh ngadepinnya gimana tuh? Insecurity ini karena pasti mungkin nggak cuma kita yang ngalamin insecurity, tapi kita semua pengen tahu cara hadapin. Iya, sebenarnya kayak dari gue belajar psikologi juga, ya acceptance is very important sih. Kayak ya udah, maksudnya kayak kalaupun gue ngerasa kayak ada orang yang skillnya lebih oke daripada gue, dan skill gue ya kayak ya baru segini, kayak ya udah nggak apa-apa, toh lu masih dikasih kesempatan untuk pelayanan gitu, bukan yang kayak lu dilarang untuk pelayanan gitu. Cupu lu.
Akhirnya nggak cupu-cupu tapi dikasih pelayanan juga gitu. Iya. Jadi kayaknya ya it takes a lot of time juga sih buat kayak kita bisa menerima kayak oh ya udah ini yang gue punya sekarang. Dan mungkin emang kayak Tuhan tuh kasih porsinya segini. Oke, gue jadi keinget ada teman gue yang dulu tuh ini gue jadi kayak ini gue inget banget sampai sekarang. Kayak ini lagi ngomong insecure juga, kayak kita membandingkan diri sama orang lain. Dia pakai analogi nasi padang gitu. Nasi padang. Let's say menarik. Di piring gue itu cuma ada nasi. Ya buat tahu isi ya. Coba bisa. Di piring lu. Ya coba di piring lu gue tuh cuma ada nasi, ayam sama telur gitu. Nasi ayam sama telur. Tapi di piring teman gue tuh ada nasi, ayam, telur, rendang, singkong, tahu isi gitu. Aneh banget Tante Surya. Masa nasi padang pakai tahu isi. Ya tapi itu analoginya Analoginya ya kita. Ini analogi aja bro, santai. Jadi kayak secara kita ngelihat porsi gue tuh lebih dikit daripada dia gitu. Iya, nggak sebanyak porsi teman lu. Nggak sebanyak apa yang dia punya. Nah, maybe kayak kalau misalnya kita dikasih porsi yang segitunya banyak juga, belum tentu kita bisa habis gitu. Belum tentu kita bisa take it. Benar. Siapa tahu lu gumoh kayak. Siapa tahu kayak muntah. Udah cukup. Kebanyakan. Karena mungkin perutnya dia cukup rendang, tahu isi. Mungkin perutnya elastis. Khususnya kemana-mana ya. Iya, benar. Benar. Itu that's a good point. Iya. Jadi gue jadi melihat kayak oh iya mungkin gue dikasih segini karena gue emang kayak kapasitas gue tuh segini, gue cukupnya tuh segini. Belum tentu kalau misalnya gue dikasih lebih, gue bisa kayak menggunakan itu dengan maksimal gitu. Oh iya, itu benar. Itu kayak perumpamaan talenta juga gue jadi inget. Iya, that's true ya. Perumpamaan talenta juga. 1, 2, 5 itu loh. Betul. Karena emang porsinya yang Tuhan percaya bahwa setiap dari kita tuh ada 1 yang talenta, 2 talenta, 5 talenta. Nah, mungkin orang-orang yang secure yang 1 itu tuh dikubur, nggak dipakai. Nah, itu kondisi kalau belum kenal Kristus ya, mungkin ya. Kondisi belum kenal Kristus itu jadi nantinya kayak orang yang dapat 1 talenta, nggak dipakai, nggak ditumbuhkan, nggak malahan nyalain orang. Dia kan nyalain itu tuannya orang yang kejam gitu ya. Iya betul, gitu. malah. Kalau misalnya Civeni sendiri, how to handle insecurity? Sebagai penutup nih, mungkin terakhir nanti Lausus Surya ya. How to handle it gitu. Sekaligus mungkin kalau misalnya ada teman, gimana caranya kasih tahu mereka lah gitu. Berarti kan ini menginspirasi kita. Biar kita bisa saling membantu juga. Benar. Iya. Dari kalau berbicara spiritually, itu memang as I grow itu jadi bangun satu konsep tentang Tuhan. Gimana Tuhan itu kayak tadi ya accept aku apa adanya gitu ya. Itu penting banget, itu groundnya banget gitu. Iya, karena kalau nggak percaya itu, setiap kali kita berbuat dosa atau kita takut atau kita khawatir, kita tuh nggak bisa ngerasain ada orang yang bisa maafkan kita apa adanya gitu loh. Nah, jadi kayak tanpa itu mungkin susah untuk defeat atau untuk ngalahin si insecure itu. Karena dalam hati kita akan terus ada suara bilang, ya you are a failure gitu ya, kayak kamu nggak bisa lah gitu. Tapi kalau kita tahu, walaupun kita nggak bisa, walaupun kita fail, Tuhan tuh tetap accept kita apa adanya. Tuhan tetap kasih kita equipment supaya kita bisa berperang di dunia inilah, kita bilang. Tetap kita bisa bring the glory of God. Jadi dengan itu kalau aku pribadi, as I grow, itu yang bantu aku sih untuk keluar dari insecurity. Berarti aware dulu bahwa bener, aware dulu kalau aku tuh memang diterima Tuhan apa adanya. Tuhan tuh memang mengasihi, ada kasih yang bener-bener unconditional itu. Jadi kalau nggak salah di Alkitab juga ada satu ayat yang bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, jadi kayak itu dasarnya dulu, kita udah terima belum kasihnya Tuhan gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri karena itu ya pelan-pelan bertumbuh secara spiritual dan ngerti kasihnya Tuhan gitu, ya jadi setiap kali insecure itu ada suara yang mengimbangi gitu. You're not that bad gitu. Ya, jadi ada satu suara, Tuhan udah kasih kamu potensi loh. Kamu itu kayak yang dikasih 2 talenta loh. Kamu harus yang manfaatin. Mungkin kamu bukan yang 5, tapi kamu 2 mungkin. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Wah, thank you. Lausus Surya coba. Gimana? How to handle? Atau mungkin ada orang di luar sana, teman-teman yang lagi denger ini tuh, mereka lagi struggle dengan feeling insecurity. Iya. Kita ada ceritanya kita lah ya tentang insecure ya. Setiap kita punya ceritanya, dan
saya kira yang perlu kita tahu adalah sekarang kita sudah ada di dalam Kristus, kita punya kehidupan yang baru, kita diterima sepenuhnya di hadapan Tuhan karena ada Yesus Kristus dalam diri kita, dan kita tidak ditinggal sendirian menghadapi semua kesulitan ini ya. Sekarang mungkin satu case insecurity kita temuin dalam jiwa kita bisa deal with it. Oke, belum tentu nanti bisa muncul lagi yang lain. Ternyata saya punya problem ini. Betul. Dan paling penting ya kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan kita diterima di hadapannya. Ya, ada satu janji Tuhan juga ya, bahwa tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit penyakit bahkan ya yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu sangat powerful ya. Bahkan saya percaya juga termasuk di dalam kalau ada teman-teman kita mungkin ya yang sedang bergumul dengan feeling of insecurity dan itu membuat dia struggle dalam kehidupannya ya. Dia boleh datang kepada Tuhan. Dia boleh cari teman ya seperti DC. Untuk cerita, kemudian bring up the issue, dan kita ajak dia sama Tuhan. Ngobrol. Relasi itu penting banget sih. Benar. Gue ya itu juga relasi sama Tuhan. Relasi sama orang-orang sekitar itu mulai diperbaiki dulu. Dan yang terakhir paling penting kita tahu bahwa kita ini signifikan di hadapan Tuhan. Kita ini dianggap penting di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak dianggap penting, nggak mungkin Tuhan datang ke dunia, mati disalibkan untuk bahwa kita berdamai dengan Allah, ya, berdamai dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan Allah. Itu, bro. Iya. Berarti how to handle-nya, berarti kita perlu, mungkin kita aware dulu ya, relasi kita dengan Tuhan seperti apa. Benar-benar. Apakah kita menjauh dari Tuhan? Kalau menjauh dari Tuhan, gue sharing pribadi tuh, gue pasti insecure. Gue udah alamin ini pribadi, jadi kalau gue jauh dari Tuhan tuh, gue rasanya kayak gue selalu nggak merasa aman. Dan ini true story karena gue gak pernah ngalamin gitu. Setiap kali gue merasa gue kayaknya not good enough, gak cukup baik segala macam, itu biasanya gue lagi menjauh dari Tuhan. Mungkin udah lama gak saat teduh gitu. Jadi dari teman-teman semua tadi udah share, berarti mungkin kita simpulin how to handle. Pertama kita cek dulu relasi kita sama Tuhan gitu. Kita mendekat sama Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Yang kedua mungkin kita nggak sendiri, cari teman, ajak ngobrol gitu. Sharing. Benar gitu. Karena kalau misalnya kita open up lah. Open up, betul. Jangan sendiri gitu. Kalau sendiri kayaknya suara-suara di pikiran tuh kayaknya sesat semua gitu. Bener. Cupu lu nggak bisa main piano misalnya. Ketelin. Padahal kalau dia share, orang bilang, ya ampun udah sebagai segitu masih merasa cupu. Benar. Itu yang sering terjadi. Atau episode awal, si Feni ini 95 itu nggak cukup puas loh. 95 nggak cukup bagus. Kayaknya tiap sesi diangkat terus ya. Iya, makanya soalnya saya 95 dimarahin nggak cukup bagus. 95 itu nggak ada yang marahin loh by the way. Oh, bukan gara-gara ini ya? Sorry. Maksudnya nggak cukup bagus. Cuman dari diri sendiri demand itu. Jadi itu beda case-nya sama teman kita satu lagi. Jadi memang tiap orang pengalamannya pasti unik. Pasti beda-beda. Jadi itu punya relasi open up, cerita ke teman gitu. Dan mestinya kita perlu sadar dan paham bahwa kita tuh signifikan buat Tuhan. Dan itu kita udah terima seutuhnya dengan kasih yang walaupun. Kasih walaupun. Bukan kasih yang kalau jika ini, kalau ini, enggak, kasih yang walaupun gitu. Aduh, thank you banget Lasso Surya. Thank you Lasso Surya, Civen. Buat diskusi-diskusinya. Seperti biasa Natalin, kalau misalnya ada mau pertanyaan. Ada yang mau bertanya, ada yang mau kasih ide atau topik untuk podcast kita selanjutnya, boleh banget dikirim ke email kita di podcast.gkepik@gmail.com atau DM di Instagram kita @tahuisi.podcast. Betul. Di Instagram jangan lupa follow juga, di Spotify juga jangan lupa follow, dan di YouTube. Subscribe juga ya di YouTube. YouTube-nya tapi bukan YouTube Tahu Isi ya namanya. YouTube GKYP. Ada podcast Tahu Isi di sana. Itu dia informasi inspirasi hari ini. Semoga teman-teman semua yang mendengar terus diberkati, dan juga jangan lupa terus ikutin episode-episode selanjutnya dengan berbagai macam topik yang pastinya seru dan inspiring. Itu dia, gue DC, gue Natalin, Tahu Isi out. Bye-bye guys.